Halo, selamat pagi Bapak Ibu peserta Philips Sekuritas Indonesia webinar. Hari ini Selasa 7 Juli 2020. Kembali lagi bersama dengan kami tim riset Philips Sekuritas Indonesia. Sebelum kita presentasi lebih jauh, mohon konfirmasi Bapak Ibu apakah gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Sudah jelas ya, terima kasih untuk konfirmasinya. Banyak-banyak bapak-bapak ini, Bapak Robertus, Bapak Lindung Nainggolan, Bapak Dedi, Bapak Wisber, Bapak Junet, Bapak William, dan Bapak Syaiful Bahri. Kita akan lihat apa yang akan menjadi market drivers atau menggerakkan market khususnya IHSG hari ini, dan apa saja berita emiten dalam negeri, kemudian bagaimana posisi foreign flow, dan apa sih yang menjadi rekomendasi teknikal kita hari ini. Ya, ini dia. IHSG kemarin ditutup menguat 15 poin atau 0,30% di level harga 4.988. Ini sesuai dengan proyeksi kami. Dengan dominasi penguatan di sektor pertanian, industri dasar, dan pertambangan yang menguat sekitar 1%. Kemarin IHSG sempat menyentuh level 5.000, namun hanya sampai 5.009, lalu kembali terkoreksi meski kemudian ditutup melemah. Sentimen positif yang kami perkirakan masih akan mewarnai IHSG hari ini, sehingga kami melihat IHSG akan bergerak menguat dengan support di level 4.955 dan resisten di level 5.026. Let's finger cross, hari ini IHSG tidak hanya menyentuh 5.000 ya, tapi bisa ditutup di atas level psikologis di Rp5.000. Indeks saham AS kalau kita lihat di tabel yang tertera, ditutup menguat kemarin setelah libur cukup lama ya, karena Independence Day, 4 of July. Dow menguat 460 poin atau 1,78%, sementara S&P 500 menguat 50 poin atau 1,59%, dan Nasdaq menguat 226 poin atau 2,21%. Nasdaq masih berada di level psikologis 10.000, dan S&P 500 juga masih bertengger di area psikologis 3.100. Ini level yang cukup lama tidak dilihat ya untuk S&P 500, sekarang masih mempertahankan di posisi level di 3.100. Itu tutup di 3.180. Sentimen positif datang dari data ekonomi Amerika Serikat yang masih memberikan kontribusi hawkish bagi pasar saham paman saham tersebut, kali ini dari sektor non-manufaktur. Indeks manajer pembelian atau PMI, indeks sektor manufaktur, non-manufaktur maksud kami, untuk Juni 2020 sebesar 57,1, di atas ekspektasi sebesar 48,9. Wow, ini angka yang cukup fantastis ya. Angka di atas 50 artinya sektor non-manufaktur di Amerika Serikat sudah mengalami ekspansi. Apalagi kita lihat bulan lalu sebesar 45,4 ya di bulan Mei. Rebound dari bulan April yang hanya di angka 41,8. Minggu lalu, hari ini giliran sektor non-manufaktur, tapi minggu lalu data sektor manufaktur juga mengindikasi adanya ekspansi di aktivitas produksi. Kemudian sektor tenaga kerja Amerika Serikat juga menyumbangkan performansi pasar saham melalui data NFP atau non-farm payroll yang meningkat sebesar 4,8 juta jiwa yang memperoleh payroll di sektor non-pertanian, tambahannya ya, pada Juni 2020 setelah sebelumnya sebesar 2,7 juta jiwa tambahan di bulan Mei 2020. Angka ini melebihi ekspektasi sebesar 3,04 juta jiwa. Tingkat pengangguran juga turun menjadi 11,1% pada Juni, setelah sebelumnya ada di sekitar 13,3% pada Mei 2020. Angka 11,1% unemployment rate di Amerika Serikat ini juga di atas ekspektasi sebesar 12,4%. Meski data yang positif ini masih dibayang-bayangi peningkatan kasus COVID-19 di AS yang masih
fantastis ya, apalagi weekend kemarin saat libur hari Independence Day, hari kemerdekaan, tanpa social distancing dilonggarkan oleh warga negara Amerika Serikat. Setidaknya di negara bagian Florida yang mencatatkan peningkatan kasus baru COVID-19. Kita tahu data terakhir AS menyumbangkan kasus hampir 3 juta jiwa dengan kematian lebih dari 130.000 jiwa. Fakta ini masih menjadi spotlight market untuk menanti stimulus dari The Fed dan pemerintah. Jadi meskipun data ekonomi Amerika Serikat masih sudah terlihat adanya ekspansi atau tanda-tanda pemulihan yang cukup nyata, namun kasus COVID-19 yang terus bertambah dan Amerika Serikat memberikan kontribusi yang cukup signifikan secara global, ini masih membayangi pemulihan ekonomi di Amerika Serikat. Kita tahu meskipun secara real dari sektor manufaktur maupun non-manufaktur, dalam hal ini jasa, kemudian bagaimana pasar tenaga kerja memberikan kontribusi positif di sektor real, tetapi ini juga masih menjadi catatan bagi investor. Karena itu investor masih membawa underlying kasus baru COVID-19 di Amerika Serikat menjadi spotlight bagaimana The Fed dan pemerintah nantinya akan memberikan stimulus untuk meredam dan untuk biar recovery di Amerika Serikat still on the track. Kemudian dari Asia, optimisme pasar berasal dari sentimen investor untuk Cina yang menganggap bahwa Tiongkok adalah safe haven baru di tengah COVID-19 ini. Investor percaya Cina berhasil mengontrol pandemik ini dan menunjukkan pemulihan nyata dan juga harapan stimulus dari pemerintah. Dipercaya investor cukup apik nantinya ya untuk kemudian tetap membawa recovery di negeri Tiongkok on the track. Investor percaya Cina berhasil mengontrol pandemik seperti yang saya bilang tadi, sehingga indeks saham Cina memimpin penguatan pasar saham Asia kemarin melalui Shanghai Composite yang menguat 5,3%. Sektor penopang terbesar adalah sektor keuangan. Margin lending atau fasilitas pinjaman untuk investasi meningkat. Jumat kemarin margin loan untuk membeli saham itu mencapai 1,2 triliun yuan. Ini tertinggi sejak akhir 2015. Tak heran saham blue chip di Cina lompat ke level tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Asing bahkan tercatat membeli saham blue chip Tiongkok Senin kemarin itu senilai 16,4 miliar yuan atau 2,33 miliar US dollar. Jadi kalau kita tahu safe haven hanya sejauh ini di komoditas ya, di emas, tetapi dalam kondisi Tiongkok sekarang yang leading terkait recovery dan bagaimana pemerintah juga memberikan kontribusi stimulus yang cukup relevan dan efektif untuk sektor real di Tiongkok, investor kemudian mengarahkan pandangannya untuk consider investasi di negeri Tiongkok sebagai safe haven baru. Kemudian dari komoditas minyak mentah dan Brent juga ditutup melemah ya, tipis sekali kemarin, masing-masing 0,05% untuk minyak mentah dan 0,09% untuk Brent. Minyak mentah masih bertengger di 40,63 US dollar per barel, Brent ditutup di level 43,10 US dollar per barel. Meski hanya melemah tipis dan diperdagangkan di atas 40 US dollar per barel untuk WTI crude, namun WTI masih membutuhkan konfirmasi uptrend. Secara teknikal, jika sudah ditutup di atas level 41,63 US dollar per barel, ini baru dinyatakan uptrend ya. Jika tidak, ini masih mungkin akan kembali menguji level 37,08 US dollar per barel. Secara fundamental, bayang-bayang ini dicerna investor karena peningkatan kasus COVID-19 ini sepertinya akan membayangi sisi permintaan minyak mentah dan Brent. Investor akan menanti data inventory minyak mentah Amerika Serikat versi API subuh nanti dan versi EIA besok malam. Investor hari ini menanti berita suku bunga Australia. Siang ini tepatnya investor meyakini RBA atau Bank Sentral Australia akan mempertahankan suku bunga sebesar 0,25%. Namun demikian bagaimana langkah Bank Sentral akan tetap ditunggu oleh investor setelah pemerintah Australia kembali menutup perbatasan negara bagian Victoria dan New South Wales karena adanya lonjakan kasus COVID-19
yang baru. Itu yang menjadi market drivers ya, yang setidaknya kami percaya akan menggerakkan indeks saham IHSG hari ini. Kemudian kita punya berita emiten dalam negeri dari AISA atau PT Tiga Pilar Sejahtera Food, kemudian ada AMRT atau PT Sumber Alvaria Trijaya, dan UNTR atau PT United Tractor. Dari AISA, Bursa Efek Indonesia memberikan syarat terakhir kepada emiten konsumer PT Tiga Pilar Sejahtera Food atau AISA agar tidak dikeluarkan dari daftar emiten, yaitu AISA harus melakukan public expose insidentil dan menyampaikan laporan harga saham wajar dari penilaian yang terdaftar di OJK. Kemudian AMRT atau PT Sumber Alvaria Trijaya memproyeksikan adanya penurunan pendapatan pada kuartal 2 2020 tepat pada masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB berlangsung. Kemudian PT United Tractor Tbk atau UNTR mengubah rencana capital expenditure atau capex tahun ini menjadi sebesar 230 juta US dollar hingga 250 juta US dollar. Semula emiten bersandi saham UNTR mengalokasikan belanja modal 450 juta US dollar. Ini yang setidaknya menjadi kontribusi kenapa IHSG belum sampai ditutup di level harga psikologis 5.000 ya. Asing masih mencatatkan net sell yang cukup fantastis. Setidaknya per kemarin asing mencatatkan net sell sebesar 546,63 miliar rupiah. Dengan demikian secara year to date asing telah mencatatkan net sell di hampir 33 triliun rupiah. Ini yang menjadi rekomendasi teknikal kita hari ini. Kita punya ITMG, walaupun di jangka pendek dan menengah masih sideways, tidak ada signifikansi tren untuk Indo Tambang Raya Megah, tapi kami bisa rekomendasikan Bapak Ibu untuk trade buy di level harga 7.425 dengan target harga di level 7.700 dan boleh ditahan di level 7.900. Jangan lupa stop loss di level 7.950. Consider harga coal atau batu bara ini saat ini menguat ya. Kemarin ditutup di level harga 58 untuk kontrak Oktober 2020. Kemudian kami punya rekomendasi untuk Medco. Medco Energi Internasional masih terlihat sideways baik jangka pendek maupun jangka menengah. Tapi kami bisa rekomendasikan Bapak Ibu untuk trade buy di level harga 464. Kemudian jangan lupa stop loss di 446 dengan target harga di 486 atau bisa ditahan di level harga 515. Kemudian yang terakhir kami punya ERA atau Era Jaya Swasembada. Baik short term maupun medium term memang masih sideways ya, belum ada signifikansi tren untuk ERA, namun kami dapat rekomendasikan Bapak Ibu untuk opportunity trade buy di level harga 1.245 dengan target harga 1.280 atau bisa ditahan sampai level harga 1.330. Jangan lupa untuk stop loss di level harga 1.180. Demikian Bapak Ibu, market drivers, kemudian headline emiten, foreign flow, dan juga rekomendasi teknikal hari ini. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, boleh disampaikan pertanyaannya di questions box. Kami akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu sejenak. Terima kasih.
Ya, selamat pagi. Pertanyaan pertama dari Pak Saiful nih Pak Rusdinal ya, menanyakan BRIS dan Antam. Eh, apakah aman bila masuk? BRIS kemarin luar biasa ya, peningkatannya seiring dengan ya rencana merger bank syariah. Kalau kelihatannya kalau baru mau masuk memang ketinggian sih ya, boleh buy on weakness di sekitar 350 ya paling tidak. Kemarin sendiri 25% ya peningkatan. Kalaupun memang nggak ada weakness terus terus rally, ikut aja uh, dekat-dekat paling tidak di sekitar harga 390-an ini. Paling aman sih buy on weakness Pak di 3,5. Meskipun kalau kita lihat dari PBV BRIS sekarang yaitu sekitar 0,7 kali ya, masih cenderung murah gitu ya. Meski memang uh, modal banknya ya memang secara buku tidak terlalu besar ya. Tapi secara general 0,7 ya terbilang murah ya. Kalau kita pakai target 1 kali PBV, book value per share BRIS di sekitar 532. Boleh dipakai sebagai panduan juga. Kemudian Antam. Antam kelihatannya memang volatilitas masih akan ada ya. Kemarin penguatan juga cukup lumayan, kan tetapi memang result daripada Antam masih cukup mengecewakan ya kuartal 1 dan kuartal 2 masih ditunggu ya bagaimana perkembangannya. Penguatan kemarin sekitar 7% sehingga menyentuh resistance ya di sekitar 640 ini. Kalau baru mau masuk juga amannya sih buy on weakness paling tidak di 625 620, kecuali dia breakout resistance, buy on breakout di atas 650 paling tidak boleh untuk target resistance sekitar 710. Demikian Pak Rusdinal. Bagaimana dengan Excel untuk Asemi? Excel penguatannya juga lumayan kemarin sehingga breakout daripada level MA200 ya. MA200 ini kurang lebih moving average setahun lah ya. 200 hari perdagangan bursa kira-kira. Sehingga signifikansinya ketika breakout dari sana cukup besar gitu ya. Kemarin sendiri 6,5%, kalau terus breakout sih potensi untuk terus paling tidak menuju level pembukaan 2020 cukup terbuka ya. Itu sekitar 3.200. Paling tidak untuk menuju 3.200 ke 3.200 tadi tidak menutup kemungkinan ada koreksi-koreksi sehat. Kalau baru mau masuk sih supportnya di sekitar 2870 hingga 2820 ya kurang lebih. Pak Lindung CPE CP M-Short Tins. CP-nya kalau mau ditahan, tahan saja juga boleh Pak. Asumsi belum jualan ya. Karena peningkatan cukup kuat dan ditutup sekarang udah recovery lah ya. Level pembukaan pada 2020. Breakout daripada level MA200 juga cukup kuat trennya. Sehingga juga tidak menutup kemungkinan mencapai 6.800 jika terus breakout ya untuk CP-nya. Kalau sudah punya dari level
contoh di bawah 6.000 ingin realisasikan profitnya juga tidak ada masalah untuk cepin. Cor. Cukup menguat kemarin ya, 6%, sehingga kurang lebih dekat-dekat level resistance awal-awal 2020 ya, sekitar 140-an ini. Kelihatannya memang agak terbatas penguatan lanjutan, kecuali terus breakout di bawah di atas 140 ini. Kemungkinan untuk mencapai resistance selanjutnya yaitu sekitar 150 lah ya, kurang lebih 150, 147 hingga 150. Untuk TINS penguatannya juga lumayan kemarin, tapi agaknya untuk mencapai resistance boleh lah ya, sekitar 700, MA 200 boleh dipakai, tapi yang pertama memang harus breakout daripada 6 ini ya, 660, 655 kurang lebih, 660 breakout dari sana 700 untuk resistance-nya. Dan kemudian Pak Paulus, Telkom, Astra, BNI. Telkom dekat-dekat 3.000, buy on weakness saja sih Pak, koleksi pelan-pelan. Untuk TLKM paling tidak 3.000 pas, kalau tidak bisa ya sekitar 3.020 juga boleh. Target resistance 3.150 hingga 3.300. Secara jangka panjang target price kita 12 bulan ke depan di 4.300. Kemudian Astra memang masih konsolidasi ya Astra. Kalau tertarik koleksi sih, koleksi pelan-pelan menarik ya, 4.700-an atau paling tidak di bawah 4.800 untuk koleksi pelan-pelan Astra. Resistance jangka pendek paling tidak 5.000 terlebih dahulu. BNI juga demikian, kalau mau buy on weakness, tapi kayaknya masih sideways aja ya. Di sekitar MA 20, 4.500, dekat-dekat situ kalau sentuh. Menarik untuk buy on weakness Bank Negara Indonesia ya. Resistance paling dekat harusnya 4.780 terlebih dahulu hingga 4.900. Pak Hendra, ada P1 dan Asri. Untuk Adaro kelihatannya potensi breakout ya, MACD juga mendukung, tapi memang upside kemungkinan tidak begitu besar dulu. Target resistance harusnya 1.100 terlebih dahulu ya. P1 agak lagging, kayaknya sektor properti secara keseluruhannya setelah naik lumayan ketika awal-awal PSBB dilonggarkan ya. Sekarang sudah berubah arah lagi. Jika tertarik untuk masuk P1, memang boleh koleksi pelan-pelan saja di bawah 410 ya, kurang lebih di sekitar 405 hingga 400 rupiah untuk P1 level koleksinya ya. Level resistance harusnya mencapai 436 atau 440. Untuk ASI 132 resistance terdekat hingga 135 ya. Sekarang masih sideways aja.
Kalau baru ingin koleksi memang upside tidak terlalu banyak. Kalau mau buy on weakness 127, 125 kurang lebih. Pak Wisber, Telkom Teams-nya barusan sudah untuk Unilever. Kelihatannya masih potensi downtrend masih ada ya, support di sekitar 7775, 7700, 7800 lah ya taruh ya, kurang lebih. Level-level situ kalau ingin buy on weakness dan koleksi pelan-pelan 7800 hingga 7720 lah ya kurang lebih. Untuk resistance 8.000 rupiah. Citra 600 rupiah paling enggak untuk support Ciputra boleh dipakai, dan resistance 660. Pak Robert, demikian BRIS dan Adarto-nya sudah ya? Udah buka belum ya? Oh, baru buka. Ya langsung masih melaju. BRIS-nya kelihatannya buy on weakness di bawah 400 agak sulit nih ya. Kalaupun mau ikut, memang potensi untuk koreksi jangka pendek ya setelah lumayan naik ada ya. Tapi kalau mau dipakai untuk paling tidak, dan memang terjadi ya merger antar bank syariah, potensinya memang sangat tinggi, dan satu kali PBV boleh dipakai ya sekitar tadi 5.30-an ya, untuk paling tidak pegangan acuan. Adaro potensi rebound memang ada yang masih mensinyalkan demikian, tapi tadi seperti saya bilang 1090 dulu untuk level resistance. ICBP boleh pakai MA5 saja Pak sebagai acuan untuk entry, atau MA9 maksudnya, yaitu 9350 hingga level sekarang kurang lebih ya. Masih boleh untuk buy atau trade buy di ICBP. Mungkin paling dekat 9575 atau 9600 resistance, hingga berpeluang jika terus breakout menuju 10.000 lagi ya, jika memang kuat untuk penguatan breakoutnya. Kemudian Pak Junet, Kalbe, ini levelnya sudah ya. Kalbe, Pegas, Jasa Marga, target entry untuk long term. Kelihatannya Kalbe sudah mulai breakout juga dari MA200, entry kalau melihat harga sekarang 1.500 ya, jika sampai, yaitu di sekitar MA 5 harinya ya, 1.500 hingga 1.520 paling tidak. Untuk Pegas, kalau ada pelemahan untuk mencapai 1.100 cukup menarik untuk koleksi entry di Pegas juga. Untuk Jasa Marga kelihatannya sudah agak mulai terbatas ya, kecuali dia breakout dari 4.500. Kalau ingin coba-coba koleksi di Jasa Marga untuk target entry untuk long term juga, apalagi level-level di bawah 4.400 ya paling tidak. Memang beberapa hari ini agaknya nggak tersentuh ke sana. Tapi kalau ada pelemahan sampai sana, di bawah 4.400 hingga 4.300, menarik untuk coba koleksi Jasa Marga. Tapi kalau tidak sampai ada koreksi sampai sana, malah breakout, buy on breakout saja juga tidak apa-apa. Breakout dari 4.500. Pak Ervan,
Tins Antam Ciputranya sudah, Pak Hansol, peonnya sudah ya, BRPT, BSD MAPI. BRPT kelihatannya agak terbatas ya pergerakan, mengingat juga Bollinger Band semakin menyempit, tapi bantalan support agaknya cukup kuat di sekitar 1130 ya. Kalau ada mencapai ke sana, boleh untuk buy on weakness di sana dengan target resistance 12.5. BSD resistance di sekitar 766 saat ini. Breakout dari sana potensi untuk mencapai resistance selanjutnya yaitu 825 ya. 520 ini harus ditembus dulu. Itu 766 atau 768 ya. MAPI udah break trend ya dari sebelumnya cukup lumayan rapih. Sekarang sudah break dan nampaknya ada koreksi yang terus berlanjut jika break support MA 50 ini ya. Iya, di sekitar harga sekarang kurang lebih breakdown dari sana level resistance level support bisa mencapai 680 terlebih dahulu. Untuk baru pengen entry ya tunggu di bawah saja di sekitar 680 ya. Untuk koleksi MAPI paling tidak boleh dijadikan support. Bu Teres ya. Gimana dengan AGI, MNC and Wood? Apakah ada kemungkinan naik lagi? AGI Aneka Gas Industri volume cukup jarang ya. Dan penguatannya memang didorong oleh volume gitu ya. Jadi ketika ada penguatan yang cukup signifikan, angka baiknya dipakai untuk sell on strength dulu. Kemungkinan naik jika breakout dari 610 ya, itu terbuka memang. Tapi menariknya harusnya dicoba sell on strength ya di sekitar 610. Kalau tidak mampu breakout dari sana. MCN penguatan paling tidak resistance 940 dulu. Untuk jika breakout dari sana, untuk penguatan lebih lanjut semakin terbuka lebar lah ya. Tapi memang syaratnya harus breakout 940 resistance terlebih dahulu. Lalu Wood. Trennya masih bagus, Wood. Selama dia masih stay di atas MA5 sih masih oke. Dan boleh dipakai paling tidak resistance sama 10 dulu ya, hingga 420. Bu Evelyn, BMRI bagaimana? Tahan saja Bu, kalau sudah punya juga BMRI, kalau baru ingin koleksi level di bawah 4900 sih menariknya ya. Tapi nampaknya agak sulit untuk mencapai ke sana lagi, tidak di bawah 5.000 ya untuk jika belum punya BMRI dan tertarik ingin koleksi BMRI ya. Pak Antoni, CBP Unilever sudah. CBP-nya juga tadi masih oke ya, masih bertengger di MA5-nya. Dan tahan saja untuk mencapai 9.600 dan untuk kemungkinan mencapai 10.000 lagi jika terus breakout ya. Kemudian Wika
Wika agaknya lebih baik buy on weakness saja, 1160 di sekitar sana, 1160 hingga 1150 ya. Untuk resistance sekitar 1240. Bagaimana dengan Java dan S Hardware ICBP? ICBP-nya barusan sudah Pak Berto. Java tidak sekencang Cepin memang ya, tapi memang Java lebih murah secara valuasi dibanding Cepin. Javanya kalau sudah punya ingin ditahan sih tahan saja boleh. Tergantung average juga ya. Kalau average di bawah 1170 menarik juga untuk sell on strength. Tapi kalau belum jauh ya ditahan saja juga boleh. Untuk resistance selanjutnya di sekitar 1280. S hardware ya. Dalam rentang sideways-nya sih, kalau sempat masuk kemarin sangat baik ya di level 1450, yaitu support sekitaran untuk S hardware. Memang level yang menarik yaitu 1470 ke bawah ya, hingga 1450. Kalau sudah punya si tahan aja untuk mencapai 1550, 1540 kurang lebih. Kalau baru mau masuk agaknya ketinggalan sih sedikit, dan boleh buy on weakness di 1470 paling tidak ya. Trend sideways maksudnya Bu Florence seperti ini ya, tidak bergerak dalam rentang uptrend atau downtrend gitu. Itu mendatar sideways, artinya seperti yang terjadi di S hardware lah ya, kalau kita berkaca kurang lebih ya, dalam time frame segini, dalam pergerakannya masih sideways ya. Yaitu pergerakan mendatar dan cenderung punya support dan resistance yang kuat ya. Ini 1450 support, resistance 15-an ya, 1540, 1530. Bu Nur Hidayani, ISAT apakah bisa masuk sekarang dan di harga berapa? Kelihatannya ketinggian sih ISATnya. Kalaupun ingin masuk boleh spek buy saja dan tidak terlalu banyak. Coba-coba pelan-pelan di bawah 2500 ya kalau bisa. Kecenderungan ketika breakout di MA 200 seperti kita saksikan di beberapa saham sebelumnya ya tadi ya, penguatannya sangat kuat. Tapi sekarang nih harusnya akan menguji, dan seperti kemarin ya, kemarin tersentuh di MA 200-nya itu sekitar 2500, sehingga ada peluang untuk koreksi lagi ya setelah itu, seperti itu. Kalau mau lebih aman, breakout saja, buy on breakout daripada 2500 ke atas ya, atau amannya 2550 seperti itu. Pak Arif Nazar, PTPP dan LSIP. PTPP tidak seperti Wika ya, tampaknya yang paling resilient juga di antara BUMN karya. Ada gap sih ya yang bisa dijadikan target juga, yaitu sekitar 1000
100 1100 1110 kurang lebih ya PTPP. Untuk LSIP nampaknya peluang breakout resistance ya cukup baik LSIP pergerakannya. Kalau sudah punya posisi memang menarik untuk sell on strength dulu karena resistance selanjutnya cukup jauh ya. Boleh dipakai 970 hingga 1000 rupiah. Langkah baiknya kalau breakout dari resistance ini peluang kenaikannya juga lumayan besar ya. Di LSIP kalau mau tunggu sampai 970 1000 juga boleh ya. Untuk indik bagaimana? Aduh. Indik energi agaknya cenderung terbatas ya. Kalau kita lihat Bollinger Band juga sudah sentuh band atas. Nampaknya waktunya untuk sell on strength sih ya. Kalau sudah punya anggapan average di bawah 700. Kalau baru masuk agaknya kurang menarik sih ya untuk level sekarang. Pak Pyong, Inco, NVBRI. Dan Inco-nya sih cukup kuat, didukung lagi ramai juga nih ya penguatan harga nikel dan copper dan juga lagi penguatan EV ya, electric vehicle, khususnya di Wall Street sana ya, saham-saham Tesla dan saham apa ya, mobil listrik Chinese juga, lupa namanya, menguat sangat signifikan sih perdagangan kemarin. Level resistance di Inco 3350 harusnya bisa jadi pegangan. Level-level dekat-dekat awal-awal 2020 ya. 3320, 3350. Kalau baru masuk agaknya cukup ketinggalan kereta sih ya. Kalau bisa dapat di bawah 3200 agaknya cukup baik ya. Dicoba diantrikan. NV bagaimana? NV terbatas sekali pergerakan, 2 tik 3 tik saja ya. Baru-baru kemarin saja ada lumayan pergerakan dan boleh dipakai sell on strength sih ya. Jika ada pergerakan signifikan di NV ini. Kalau untuk masuk agaknya kurang menarik ya. Bagaimana dengan apa tadi? BRI. BRI-nya sih tahan saja untuk long term juga tidak apa-apa. Kalau baru ingin masuk di 3000 paling tidak cukup menarik untuk koleksi pelan-pelan. Inco TPIA BCA, Bu Melinda, TPIA-nya, Inco-nya barusan ya. Kelihatannya mencoba untuk stay di atas MA 20 ya kurang lebih. Dan harusnya support boleh dipakai 6650. Kalau ingin ditahan resistance kurang lebih high kemarin sih 6900 hingga 7020. BCA apakah sudah mulai breakout dari resistance 29 berapa ini ya?
29.700 ya kurang lebih, dan berpeluang untuk menuju sama 200 ya, 30 ribuan. Peluang ke sana jika breakout sangat besar, sehingga kalau mau koleksi cukup benar juga, boleh buy on weakness paling tidak di 29.400, 29.500. Kemudian Bu Arwini, asli CTRA-nya sudah. Bagaimana dengan Garuda? Kelihatannya agak kurang menarik ya, apalagi di tengah kesulitan ini ya, mengambil penumpang Garuda, dan nampaknya akan itu juga ya, sudah keluar juga sih laporan kuartal 1 merugi, juga pelemahan daripada revenue ya, yang memang juga penerbangan berjadwal agak berkurang, sehingga kinerja agak tertekan sih untuk Garuda. Walaupun untuk trading jangka pendek saja, terdekat 260 hingga 262 kurang lebih ya, resistance. HMSP bagaimana? HMSP berusaha breakout level MA20-nya di sekitar 1700. Mau buy on breakout jika break daripada 1750 lah ya untuk konfirmasi. Kalau mau buy on breakout, kalau mau buy on weakness 1650 paling tidak ya. PTBA PTBA-nya coba koleksi pelan-pelan aja sih. Kalau sentuh 2000-an, 2040, 2000 rupiah, koleksi pelan-pelan PTBA. Lagi harga batu bara juga sudah mulai menguat. Meski pergerakan volume juga sekarang agak berkurang ya. Dan kembali ke level sebelum-sebelumnya. Pasca atau sebelum pengumuman pembagian dividen. Tapi nampaknya sih harusnya untuk mencapai AMA 20 lagi cukup lumayan besar ya, di sekitar 2.200. Wijaya Karya Gedung nggak terbatas ya, sekarang kurang lebih bertengger di support aja 190, 195. 212 boleh dipakai sebagai resistance, tapi nampaknya kejauhan pertama mungkin harus 200 dulu hingga 205. Pak Sumardiono, SMBR, dulu sempat sentuh 4.000, sekarang kenapa hanya berkisar 300? Kalau kita perhatikan memang level 4.000 waktu itu di tahun 2018 ya, memang juga sudah agak overstretch ya dari segi valuasi gitu ya. PE kalau kita pakai IPS tahun 2018 hanya 8 perak ya, harga sampai 4.000. Nah, jadi ya kebayang lah ya, 4.000 dibagi 8 bisa masih ribuan gitu ya. PE-nya ribuan, sangat oversize, dan apalagi dari segi kapitalisasi pasar tidak terlalu banyak ya SMBR. Dari segi market share di bisnis semen juga tidak terlalu banyak, hanya di Sumatera bagian selatan ya. Tidak seperti pesaingnya atau peersnya seperti semen Indonesia yang mencakup banyak wilayah. Demikian juga Indosemen yang memang dekat
marketnya walaupun cukup baik, sebagian banyak besar di Pulau Jawa, tapi cakupannya juga cukup lumayan besar. Itu sih Pak, karena tidak didukung oleh penguatan secara laba gitu ya. Waktu 4.000 juga sebetulnya laba masih kecil gitu ya. Jadi tidak didukung, dan sekarang di 300-an juga kita taruh pakai PI earnings kemarin minus ya. Kalau kita pakai PI 2019 juga cuma 3 perak ya. 300 bagi 3 PI masih 100 kali, jadi masih overstretch gitu Pak. Kurang lebih seperti itu sih ya. Untuk Pak Saiful, udah tadi ya kalbenya. Buku Sumastuti, Pegas, Gudang Pegas sih utamanya masih on track sih ya. Tapi kalau baru ingin masuk, langkah baiknya tunggu di bawah saja 1100 paling tidak ya. Untuk entry, peluang kenaikan jika breakout dari 1170 atau breakout dari sana, atau breakout 1200 ya, untuk konfirmasi sangat berpeluang, apalagi ada gap yang belum tertutupi, yaitu di sekitar 1300-an. Demikian untuk Pegasnya. Gudang Garam, Gudang Garam agaknya berada di level-level support ya, sebetulnya menarik untuk koleksi pelan-pelan seperti itu di level-level 46 ribuan ya. Lebih bawah lebih baik untuk mendapatkan average yang lebih bagus juga, dengan resistance sebelum paling dekat maksudnya 47.500. Pas saya betulnya sih agak terbatas ya kalau dibandingkan dengan peers batubara yang lain, tapi memang Adaro juga cukup lumayan baik kinerjanya di antara yang lain gitu. Harusnya 1090 dulu, yang tidak jauh-jauh dari sekarang ya, untuk jadi level resistance. 1060 mungkin ya, jika ingin masuk 1060 hingga paling rendah sekarang 1070 ya, paling boleh lah 1070 hingga 1050 untuk entry Adaro. Pak Berto INTP, dia memang cukup baik ya, memang skala ekonominya juga bagus gitu ya, efisiensi dalam bisnis memang sangat baik ya, di antara peersnya juga punya cost leadership yang bagus gitu ya. Terlihat juga dari result kuartal 1 di tengah perlambatan masih mampu mencatatkan kenaikan laba ya, walaupun sedikit. Di NTP memang secara teknikal masih belum ada tren yang jelas seperti itu ya, masih sideways akhir-akhir ini. Tapi kalau ingin koleksi 11.500 harusnya jadi support yang lumayan, 12.500 untuk resistance ya. Bagaimana untuk SRIL, Pak Yora? SRIL mungkin cukup menarik ya, di antara small cap kinerja SRIL dari segi kinerja laporan keuangan juga cukup lumayan terus bertumbuh dan boleh dijadikan pilihan lah di antara saham small caps ya. PE annualized kurang lebih hanya 2,2 kali,
PBV saat ini 0,4 kali, terhitung harusnya masih lumayan murah lah ya. Mengenai BTN-nya bagaimana Pak Wisnu? Harusnya penguatan sih agak terbatas ya, tapi kita sudah melihat sebelum-sebelumnya ketika 1200 jadi bantalan resistance yang lumayan kuat, bisa ditembus juga ya oleh BTN. Tidak menutup kemungkinan juga terjadi demikian ya. Saat ini resistance ke depannya maksudnya resistance 1280. Kalau ingin buy on breakout di atas itu saja, breakout dari 1280. Boleh diperhatikan untuk BTN. Saat ini sih masih cenderung terbatas ya pergerakannya. Masih di rentang 1200-an. Kalau membuy on weakness jika ada pelemahan hingga 1200 pas ya, pakai menarik untuk coba koleksi BTN. Kurang lebih seperti itu BTN-nya. Baik, nampaknya tidak terasa sudah 1 jam hampir ya, atau pas 1 jam 9.30. Nah, kita menemani Bapak Ibu sekalian dalam webinar Philip pagi ini. Nah, kita sudahi dulu sampai di sini. Semoga bermanfaat webinarnya dan juga dapat menjadi referensi Bapak Ibu untuk melakukan trading dan investasi. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi esok hari di jam yang sama. Kurang lebih terima kasih kami ucapkan dan selamat pagi dan salam cuan.